Beliau jangan pernah dengar nggak pepatah Bali, membatun buluan. Membatun buluan. Tahu kan buluan ya? Ya. Buluan itu kan bijinya satu loh. Iya. Artinya saya fokus. Itu pepatah Bali itu sesenggak Bali istilahnya. Iya. Membatun buluan tuh fokus. Fokus. Tapi justru setelah saya jadi bupati, ya saya merasakan ya pada saat situasi seperti itu tidak membuat saya sombong. Justru saya lebih banyak melihat ke bawah agar jangan saya istilahnya tersandung nanti. Iya. Karena justru saya selalu menatap foto keluarga, menatap foto orang tua, menatap foto ibu gitu kan. Jadi pesan-pesannya waktu saya kecil diajak minum kopi, bagi-bagi kopi ya. Itu aja sih kata-katanya. Pernah kan beliau jangan dengar kata brainwash. Saya sebenarnya di brainwash oleh orang tua saya loh dengan kata-kata jadilah orang baik ya. Gitu. Turunkan harga diri kita. Turunkan harga diri. Banyak orang kemarin saya coba bicara begitu, injak-injak. Nah itu terserah mereka lah. Jadi kata-kata saya juga tidak bisa dibawa ke orang lain. Iya. Gitu. Kemudian kalimat saya berikutnya, berikan yang terbaik. Tapi kita tidak usah menjadi orang yang paling baik. Artinya apa? Bahwa saya sekarang ini bekerja sebaik-baiknya. Apa yang mau saya bikin, apa yang mau saya ciptakan untuk kepentingan Kelungkung ini saya lakukan. Kalau garam-garam yang lain bisa lebih cantik, ini lebih cantik loh. Iya. Ya nggak kalah ini. Ini kemasannya. Nah di sini ada tulisan Uyah Kusambe. Ini brandnya memang nama garam Beriodiumnya adalah Uyah Kusambe. Di sampingnya ada Gemasanti. Dasar kita inovasi inilah Gemasanti. Ini yang ini. Ya, Gemasanti ya. Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Gerakan masyarakat. Ini merupakan spirit kita di Kabupaten Kelungkung. Apapun yang kita lakukan, spiritnya sana. Dalam beberapa inovasi yang Bapak lakukan, termasuk salah satunya yaitu tentang sampah. Sampah, ya. Nah, bisa tolong berikan kami gambaran apa ini sampah yang mau diinovasikan? Iya, gini. Nah kebetulan ada salah satu perguruan tinggi namanya SDT PLN memperkenalkan salah satu inovasi namanya TOS. TOS. Tempat olah sampah setempat. Tempat olah sampah. Jadi metode ini bagaimana mengolah sampah mampu menjadi listrik. Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Nyoman? Iya biasalah, baik-baik aja, Biasa tetap baik. semangat. Ya. Wah, ini kita masih suasana COVID, Pak. Iya. Jadi protokol COVID masih tetap kita gunakan. Harus. Ya mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak ya. Sehat ya. Sebentar. Boleh kita untuk lebih Iya. enaknya dan lebih lancarnya Mohon izin kita untuk buka mohon izin masker gitu. semeton untuk kita lepaskan dulu masker. Tapi jarak sih Sudah nyaman, lebih dari Pak. cukup. Nih. Apalagi sebentar panas. Sebentar panas ya. Tribuners bersama Ojan di sini dan kali ini kita beruntung bisa bertemu langsung dengan Bapak Bupati Kelungkung yaitu Pak Nyoman Suwirte. Beliau dalam kesibukannya telah menerima Tribuners dan Tribun Bali untuk memberikan inspirasi Bali pada pagi hari ini. Pak Nyoman, saya sapa Pak Nyoman. Iya. Nyoman. Lebih bagus begitu. Ini Pak Nyoman kayak model gitu loh Pak. Model iklan sabun. Aduh, di tengah COVID nih, Bapak terlihat cerah dan tetap sporty gitu Pak. Iya, Apa ini apa resepnya ini? Oh iya, saya ini termasuk formal ini. Oh, gitu Saya ya? biasanya kalau tiap hari ngantor itu pakai celana jeans, ya kemudian pakai baju kaos, sepatu sport gitu kan. Kadang di mobil itu sudah sedia 2 baju kaos, Baju kaos, 1 sandal jepit, sandal jepit. itu 1 topi. Udah Baru biasa. sering ke lapangan Pak.
Bukan sering, lebih banyak di Lebih lapangan. banyak di Ya lapangan. mungkin 75% di Boleh lapangan. di lapangan. Karena masalah itu ada di lapangan. Hmm. Yang penting tetap sehat lah gitu. Pasti. Nah itu dia Tribuners ya. Kita akan kulik lebih dalam keseharian Bapak Bupati Klungkung, yaitu Pak Nyoman Suwirto. Pak Nyoman, ini berarti Bapak periode kedua ya Pak ya? Periode kedua. Periode kedua ya. Bagaimana nih Pak, Bapak membagi waktu ya? Karena Bapak terlihat saya sering pantau di sosmed nih, aktif sekali turun ke lapangan ini. Iya. Bagaimana membagi waktu antara kerjaan dan keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga Iya. ya, besar. Gini, beliau Jan ya, saya ini sudah terlatih dari tamat SD sesungguhnya. Ya. Saya tamat SD itu waktu SMP sudah merantau, jadi abdi, bahkan 8 tahun saya jadi abdi. Bahkan dalam waktu sekolah itu saya hampir 6 bulan sekali, kadang 1 tahun baru pulang. Ya, karena saya harus bekerja untuk apa namanya bisa makan, ya karena saya jadi abdi di tempat orang. Kemudian waktu kerja di swasta pun, jadi saya tamat SMA dulu nggak kuliah. Saya langsung kerja di sebuah koperasi di Klungkung, Koperasi Serinadi, dan saya dari sana memang terbiasa. Waktu saya masuk udah fokus tuh, sebelum nikah tuh, belum nikah. Ya kalau belum nikah, walaupun kelihatan fokus, pikiran kemana-mana biasanya. Kalau udah nikah itu lebih fokus lagi gitu kan, karena ada istri yang mengarahkan pikiran. Nah sehingga pada waktu kerja di swasta, selama 27 tahun saya mampu membuat sebuah brand, di mana koperasi itu menjadi koperasi terbesar di Bali dan 23 nasional. Sampai orang ngatakan, saking fokusnya saya, dikira saya yang punya. Dikira saya yang punya. Padahal kerja di situ. Saya kerja di sana, jadi buruh juga di sana. Tapi saking cintanya saya, anak-anak saya, keluarga saya, semua gitu kan. Beli apa jangan kemana-mana ya, di Koperasi Serinadi gitu kan. Dan itu memang saya lakukan betul. Jadi kalau kita membuat sesuatu, kalau nggak fokus nggak akan bisa lah. Termasuk jadi bupati pun juga begitu. Masyarakat paling gampang ketemu saya kok, beliau Jan. Ketemu saya jam berapapun. HP saya nggak pernah pakai silent gitu kan. Ya paling dalam harga getar. Terbuka aja HP saya umbar di media sosial. Mau hubungi saya silakan. Fokus saya. Kuncinya fokus di sana. Sehingga kalau udah fokus, apapun yang mau kita pikirkan, ya tidak ada kepentingan pribadi di sana. Berbicara kepentingan pribadi, mungkin orang juga percaya, bener nggak sih itu? Susah saya cerita kadang-kadang, susah saya cerita. Bagaimana waktu kerja di swasta, setiap ketemu peluang usaha saya berikan ke koperasi. Bagaimana di pemerintah, saya fokus, ya, dan tidak ada kepentingan pribadi. Sampai sekarang pun keluarga saya itu semua support penuh. Nggak ada yang ganggu-ganggu dalam artian kepentingannya mau bisnis ini bisnis nggak ada. Gitu. Benar-benar semua untuk masyarakat dan untuk Klungkung ya Pak. Beliau jangan pernah dengar nggak pepatah Bali membatun buluan? Membatun buluan. Tahu kan buluan ya? Ya. Buluan itu kan bijinya satu loh. Iya. Artinya saya fokus. Itu pepatah Bali itu sesenggak Bali istilahnya. Ya. Membatun buluan tuh fokus. Fokus ke situ saja. Ya. Ya dan terlihat ya hasilnya Pak ya. Selama 7 tahun ini kita pantau sih pertumbuhan Klungkung lumayan. Saya justru merasakan kebalik beliau. Gitu ya. Orang bilang kan gini, semakin banyak membaca, semakin banyak tidak tahu. Semakin banyak bekerja, rasanya semakin tidak bekerja. Malah ada aja yang kurang. Karena gitu. semakin dikejar ke lapangan, jangankan gitu. Saya berdiri di sini aja, di depan saya apa sih? Ini rumputnya kurang ini, tamannya kurang ini temboknya kurang gini. Semakin banyak nggak tahu. Tapi kalau saya duduk aja di kantor, nyaman. Ya nyaman nggak ada masalah karena nggak tahu masalah. betul. Karena nggak tahu masalah jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Berarti kan keluarga semua mendukung ya dalam Sangat setiap mendukung. aktivitas, Ya kita kalau ada waktu senggang ngumpul sama keluarga gitu. Nggak ada istilah keluarga saya di sini satu nggak ada doh. Iya. Ya, Orang tua masih. saya orang tua masih utuh. Saudara saya 8. Ya. Jadi kalau beliau Jan lihat keluarga saya, mungkin beliau Jan berpikir nih, apa benar nih keluarga bupati ya gitu kan? Karena gini,
Bapak saya itu asli dari kampung, dan saya dari kampung lah pasti. Saudara 8, bapak saya umurnya di atas 90, 93 ya sekarang. Ibu saya 87-an, mendekati 90. Beliau tuh masih kencang. Tapi beliau tuh yang selalu mendoakan saya, mensupport saya. Pesannya sederhana sekali sih. Enggak, jadilah orang baik itu aja. Jadilah orang baik. Dan semenjak saya jadi bupati, beliau cuma 2 kali sempat ke rumah dinas, nggak berani. Dan saudara saya 8, transmigran 2. Tahulah kalau transmigran keluarganya gimana. Itu tahun 78 transmigrasi ke Sulawesi. Saudara saya 8 yang sekolah tamat SMA cuma 3. Buta huruf 4, tamat SD 1. Ya gitu. Makanya ya, tapi justru setelah saya jadi bupati, ya saya merasakan ya pada saat situasi seperti itu tidak membuat saya sombong. Justru saya lebih banyak melihat ke bawah agar jangan saya istilahnya tersandung nanti. Iya. Karena justru saya selalu menatap foto keluarga, menatap foto orang tua, menatap foto ibu gitu kan. Jadi pesan-pesannya waktu saya kecil diajak minum kopi, bagi-bagi kopi ya. Itu aja sih kata-katanya. Pernah kan beliau dengar kata brainwash. Saya sebenarnya di brainwash oleh orang tua saya loh dengan kata-kata jadilah orang baik ya. Gitu. Jadilah orang baik. Tiap hari itu aja. Ditanam. Kadang-kadang waktu kecil bosan juga dengar. Nah akhirnya saya nasihati anak-anak, menasihati diri juga itu aja. Jadi dulu sebetulnya emang nggak pernah bermimpi mungkin atau punya cita-cita jadi bupati itu. Jangankan jadi bupati, saya mimpinya jadi guru aja dulu. Karena saya ngelihat, saya dulu kan kalau sekolah tuh hormat sekali sama guru. Kakak saya jadi guru 1. Kepengen sekali jadi guru gitu. Akhirnya setelah 1 tahun saya kerja di koperasi, saya kuliah guru betul. Jurusan saya biologi loh. Jurusan biologi tapi Jurusan biologi. Saya kuliahnya di guru. Jurusan biologi. Tamat kuliah, tak ngelamar guru, tetap jadi pegawai koperasi. Itu saya bilang fokus tadi kan. Iya. Ya, jadi ilmu itu ya apapun yang kita pelajari sebenarnya untuk ngisi diri. Ya agar kita bisa berpikir lebih fokus itu. Ya itulah Tribuners ya. Kalau fokus apapun yang Anda cita-citakan atau apapun yang Anda lakukan itu berbuah hasil seperti Pak Nyoman lakukan. Nah, Pak Nyoman ini sedikit ngulik-ngulik kondisi saat ini nih, saat COVID nih, dimana kan banyak orang yang atau banyak semeton, banyak kita di Bali ini yang ya mentalnya juga, psikologinya juga lagi drop nih. Ini sebagai Bupati Kelungkung, apa mungkin ada saran atau mungkin kiat untuk rakyat Kelungkung mendengar, malah kita sebali tahu? Beliau jangan gini, saya di awal COVID ini banyak sekali orang nyarankan, Pak Nyoman tolong hati-hati, jaga kesehatan. Selaku Bupati, saya pasti harus sehat. Kalau saya nggak sehat, gimana saya bisa ngurus warga? Tapi tanggung jawab saya terhadap warga, tidak bisa saya mengurung diri. Maka dari itu di awal saya situasi COVID ini terjadi, saya justru semakin banyak di lapangan memantau warga, bahkan patroli malam-malam dengan Pak Polisi, dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Pak Kajari, keliling saya malam. Saya bawa mobil lengkap dengan pengeras suara, saya ngomong langsung keliling gitu. Biar saya merasakan bagaimana situasi masyarakat kita pada saat situasi pandemi COVID-19 ini. Dan belakangan ini saya melihat dan saya mendengar banyak orang meninggal tiba-tiba. Dan saya sendiri pun kadang-kadang kalau malam hari bangun tiba-tiba sedikit terasa sesak napas, padahal lemah kan. Berpikir saya, enggak COVID saya gitu. Jadi mentalnya apa lari ke COVID gitu. Turun. Dan ini saya coba bawa ke masyarakat. Apakah masyarakat saya seperti ini? Sehingga apa yang saya lakukan, selain saya turun menenangkan warga dan saya coba mengalihkan berbicara ke warga, tidak bicara COVID saja,
saya masuk ke sampah, saya masuk ke UMKM, dan berbagai kegiatan-kegiatan agar masyarakat bisa dialihkan pikirannya, tetapi protokol kesehatan tetap harus jalan. Oh, begitu. Nah, kemudian saya juga di Kelungkung, pernah nggak dengar suara sirine yang ngangkut orang COVID sekarang? Yang beliau jangan bilang tadi, psikologi orang, mental orang, sekarang lagi turun tuh benar sekali. Dan saya di Kelungkung, saya sarankan Bu Kades, tolong tuh matikan sirine kalau nggak gawat sekali. Oh, begitu. Sehingga sekarang orang ngangkut pasien di Kelungkung tuh nggak pakai sirine lagi. Kalau ada sirine mungkin kabupaten lain yang lewat. Oh, gitu. Nggak ada. Dan itu lumayan bikin tenang warga. Ya bayangkan kalau setiap hari ada 11 yang COVID, mobil sirine meraung-raung, oh gawat sebenarnya ini gitu kan. Kayak orang mau perang. Ya, makanya kemarin saya juga sering-sering baca tiba-tiba ini meninggal. Ya kepala OJK kemarin meninggal ya. Walaupun beliau nggak apa-apa, karena dikaitkan sana kan. Dan ini tidak terlepas ya psikologi orang. Makanya saya kemarin WA Bu Kades Kesehatan, Pak dokter Dirut Rumah Sakit, Pak Sekda baru saya panggil. Coba kita bikin kegiatan mengalihkan perhatian orang, tapi protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Misalnya kita bikin senam dengan jaga jarak, bikin building karakter, seperti itu. Ini harus dialihkan pikiran orang, tapi protokol kesehatan harus dijaga betul. Nah kalau tidak begitu, pada saat psikologi orang turun, mental orang turun, maka bicara imun pasti turun. Otomatis itu. Imun turun, dan pada akhirnya imun kita turun, kita takut, iman kita juga turun. Ya. Imun dan iman iya, aku juga turun pasti. Karena gimana kita bisa sembahyang, kita fokus karena rasa takut itu ada. Maka dari itu saya mencoba mengalihkan. Pagi-pagi saya sudah datang ke kelompok masyarakat, saya hibur masyarakat, jaga jarak. Sambil bicara COVID itu pasti itu bicara itu. Ngasih data bagaimana situasi rumah sakit. Kalau langsung diajarin mereka pakai masker dan segala macam, tapi mereka nggak paham, mereka nggak susah kan diajak pakai masker itu. Luar biasa ini, cerdas itu mematikan alarm ambulans. Itu benar-benar ya. Saya pernah baca satu buku NLP Pak, Neuro Linguistic Program. Katanya pada saat ya contohnya dengan COVID ini, terus fokusnya terus menerus dijejali dengan COVID, itu masalah itu seperti diamplify gitu loh. Betul. Jadi semakin besar. Betul nah, ini sekali. butuh pengalihan. Nah ini pengalihan tadi luar biasa itu. Saya memang nggak baca buku, tapi saya mikir diri saya sendiri gitu. Pada saat pikiran saya fokus ke COVID, saya harus mikirin yang lain. Di rumah akhirnya saya apa? Saya karaoke, walaupun nggak bisa nyanyi gitu kan. Oh karaoke saya di rumah sama istri. Padahal pas karaoke lagi sambil buka Facebook kadang-kadang melihat dialihkan lagi gitu kan. Nah, tapi masyarakat kita harus pikirannya diajarkan seperti itu, harus diberikan kekuatan imunnya. Jadi vitamin ya, obat ya, tapi mental ini harus dikuatkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan jaga jarak. Ya jangan terus, jangan beginilah, jangan begitulah. Nah kemarin saya dengan polisi, dengan tentara saya kumpulin di terminal baru 2 hari yang lalu lah. Hari 3 hari yang lalu gitu. Saya ajarin. Sekarang ngajarin masyarakat, kasih dia data, kemudian tuh alihkan dengan cara-cara yang ceria gitu. Ya, akhirnya ya semua pikiran inovasi itu harus keluar lah, sesuai dengan slogan Kelungkung Gema Santi itu. Gerakan masyarakat santun dan inovatif. Gema Santi, gerakan masyarakat santun dan inovatif. Ya, luar biasa. Ya Tribuner, ini menarik sekali nih. Semakin panas tapi semakin menarik. Pak Nyoman, nah kalau kita bicara COVID dan kemudian pariwisata belum semua dibuka, persiapan apa nih yang Bapak lakukan? Saya dengar-dengar Nusa Penida, apa Bapak prepare? Jadi secara fisik, objek pariwisata di Kelungkung ini kita sudah siapkan, bahkan sertifikat untuk siap buka new normal sudah diberikan juga. Kemudian di tengah-tengah COVID ini, saya juga mungkin bisa dilihat di fanpage saya kan. Saya punya fanpage itu. Saya sering loh bawa gunting masuk ke objek-objek, saya potong varigata, potong pohon. Itu sempat sampai 2 hari saya lakukan itu, sampai ketusuk duri semua.
saya nyontoin itu. Di tengah-tengah COVID ini kita nggak boleh termangu. Apa yang bisa kita lakukan sambil olahraga, jaga imun kita. Nah, itu masuk di sini juga. Saya ikut-ikut pangkas, kemudian di monumen itu, semua saya pangkas itu, saya bentuk semua. Dan akhirnya sekarang tukang kebun belajar membentuk, jadi bagus semua. Gitu. Kemudian saya juga masuk ke tempat-tempat lain, menata. Ini kantor bupati kalau beliau jangan lihat ya. Itu kantor bupati, hijau rindang, tapi tidak ngeluarin biaya. Saya ajarin untuk bikin efisiensi, untuk bekerja inovatif itu. Jadi saya langsung kerja. Kemudian saya cari tukang taman, saya ikut di dalamnya. Nggak usah lah mikirin saya bupati. Orang suka kok. Aduh, saya terus terang aja. Mungkin orang mengatakan saya pencitraan. Saya mikir masa pencitraan 7 tahun pencitraan. Habis waktu pencitraan. Tapi saya memang suka gitu. Gimana ya? Kadang-kadang orang mengatakan, "Bapak itu bupati." Iya, saya bupati. Nanti kan enggak bupati lagi. Biar enggak nanti saya terlalu bawa diri saya bupati, nanti post power syndrome saya nanti gitu. Makanya saya suruh beliau jangan saya panggil Pak Nyoman atau Beli Nyoman, boleh lah tuh. Karena itu yang abadi. Kalau bupati kan sebutannya cuma sebentar aja. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ini tadi Bapak karena sudah jinggung nih masuk. Ini kan periode terakhir. Nah, setelah ini kelihatannya masyarakat masih membutuhkan gitu loh, Pak, untuk kontribusi Pak Nyoman sendiri. Kira-kira mau beliau jangan gini. Saya yakin slogan orang bahwa mengabdi ke masyarakat tidak harus jadi bupati. Dan itu saya lakukan selama saya jadi manajer koperasi selama 27 tahun. Saya melayani masyarakat sampai di awal saya bawa tas kan. Jadi kolektor. Ya, ibu nabung, memek nabung, beli nabung. Itu biasa saya lakukan selama 7 tahun. Setelah itu saya jadi manajer. Ya. Jadi saya terbiasa melakukan itu. Dan saya memang tidak pernah menghayal mau jadi ini, jadi itu. Dan hidup saya biarkan, saya berbuat, saya biarkan berjalan seperti orang mengatakan. Ini biasa-biasa sih, seperti air mengalir, memang seperti itu faktanya. Dan walaupun banyak orang kadang-kadang, banyak mau cocoknya jadi gini. Iya, enggak semudah itulah. Enggak semudah itu. Jadi saya jalan aja. Nanti urusan saya kemana saya juga nggak pernah berpikir kok. Kalau kita sudah berbuat, ya maka dilihat orang, Tuhan yang akan menentukan jalan hidup kita. Jadi ada dua kalimat yang sering saya ucapkan. Beliau jangan coba cari di Google, yakin nggak ada tuh. Ini yang saya sering lakukan pada saat saya jadi bupati, sehingga saya tuh merasa happy aja tuh. Turunkan harga diri kita. Turunkan harga diri kita. Biarkan orang lain yang menaikkan. Biarkan orang lain yang menaikkan. Dibandingkan kita menaikkan harga diri kita, orang lain yang menurunkan. Tapi singkatnya sih, turunkan harga diri kita. Turunkan harga diri. Banyak orang kemarin saya coba bicara begitu, ini injak. Nah itu terserah mereka lah. Jadi kata-kata saya juga tidak bisa dibawa ke orang lain. Gitu. Kemudian kalimat saya berikutnya, berikan yang terbaik. Tapi kita tidak usah menjadi orang yang paling baik. Artinya apa? Bahwa saya sekarang ini bekerja sebaik-baiknya. Apa yang mau saya bikin, apa yang mau saya ciptakan untuk kepentingan Kelungkung ini saya lakukan. Bahkan tidak ada waktu senggang, tidak ada waktu kosong untuk saya berbuat, untuk saya bekerja. Hari Minggu, hari libur dan lain sebagainya kerja. Ya, tapi keluarga saya ajak juga menikmati kerja itu, melihat kerja-kerjaan itu. Nah sehingga pada saat saya memberikan yang terbaik, saya belum tentu menjadi orang yang paling baik. Karena ke depan kita harus mencari orang yang lebih baik dari kita. Jadi dua tadi yang saya pegang teguh, saya nurunkan harga diri. Saya jadi bupati, saya ketemu dengan orang, saya duduk di bawah, saya ngambil kerjaan apa-apa, di kantor juga begitu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu, kepala OPD nggak ngerti, saya ngambil kerjaannya, termasuk inovasi di Kelungkung itu, gimana saya menciptakan itu dengan lagunya segala macam. Nggak apa-apa. Ada lagunya ya? Ada lagunya Gemah Santi itu. Nggak apa-apa, saya justru merasa happy pada saya mampu melakukan itu, dibandingkan saya jadi bupati hanya nerima-nerima saja.
Jadi turunkan harga diri. Kalau mereka mengatakan saya gimana-gimana, ya terserah mereka. Nah kemudian berikan yang terbaik. Tapi nggak perlu menjadi. Berikan yang terbaik. Ya. Luar biasa. Ya. Waduh. Belum pernah dengar kan? Belum pernah dengar. Oh ini berarti nanti kalau di Google di search engine tuh nggak ada. ini langsung dibawa Nyoman Suwirta gitu kan, biasa kan gitu. Harus dikuat gitu. Iya. Pak Nyoman, waduh ini menarik dan semakin menarik. Teman-teman, kita Tribuners, kita kembali menyapa Pak Bupati Kelungkung, Pak Nyoman, setelah yang satu ini. Tribuners, masih bersama Ojan dan didampingi langsung oleh Pak Bupati Kelungkung, yaitu Pak Nyoman Suwirta. Semakin menarik pembahasan kita di pagi hari ini, dan kali ini di depan saya ini sudah ada Uyah Kusamba. Apa ini Pak Uyah Kusamba ini? Karena ini kelihatannya dari packagingnya aja sudah sangat pro ini. Ya. Gimana Pak, bisa cerita ini produk apa Pak? Gini beliau Jan, saya kan basicnya orang koperasi. Dan saya sering punya mimpi dan melihat warga di Kusambo ini agar garamnya bisa ya tembus ke pasar modern. Dan saya melihat garam ini sebelum jadi garam beriodium seperti ini tidak hanya pasar modern, ekspor bahkan. Tapi harganya memang 25.000 per kilo, kadang-kadang 100 ada. Tapi mereka belinya sedikit-sedikit sih. Nah, dan garam ini kalau dijual di luar, keluar menjadi garam Kusambo gitu. Itu dijualnya mahal sekali. Mahal sekali itu. Apa ini garamnya? Bedanya dengan kemudian dengan garam? Saya juga pikir begini, ini kita punya garam bagus, tapi kita garamnya datang dari luar Bali lah. Berbagai macam, saya kan buka supermarket dari dulu banyak kan. Supermarket itu pengalaman saya udah banyak lah bidang retail itu. Di retail itu saya nata di retail dari kecil sampai besar sampai supermarket saya biasa gitu. Nah, saya pikir gini, kalau toh ini dibeli mahal, tapi kan enggak seberapa, enggak banyak. Jadi perputaran modal daripada petani kita ini kecil loh. Dan tidak semua bisa menikmati. Di sana itu orang pakai nabuh, namanya nabuh air laut untuk nyiram pasir, itu juga bisa jadi atraksi. Dan saya pikir juga kalau garam ini dijadikan garam beriodium, harga garamnya misalnya 25.000 per kilo, dijadikan garam beriodium, waduh mahal banget tuh. Tapi mahal, yang untung cuma petani, yang rugi itu pengeluaran garamnya masyarakat. Habis kita. Dan tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Apalagi kalau bersaing dengan garam beriodium yang lainnya. Nah, oleh sebab itu punyalah ide saya, udah 3 tahun loh ini, Yojan ya. Saya nugaskan dinas untuk membuat kajian, untuk membuat garam beriodium. Nah, dari proses itu, tidak garam beriodium aja. Dari indikasi geografis, kita usulkan ke Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, Republik Indonesia yang gabung sekarang dengan Kementerian Pariwisata. Itu keluar indikasi geografis. Artinya apa? Bahwa garam Kusambo ini, brand ini tidak boleh digunakan oleh orang lain. Kita sudah pegang hak patennya. Oh gitu ya? Hak patennya. Ini dulu. Kemudian yang kedua, saya tugaskan untuk ngurus izin SNI, Standar Nasional Indonesia, agar bisa masuk ke pasar modern. Sudah keluar. Yang terakhir baru izin edar dari BP POM. Mau keluar kan? Nah yang tidak cukup itu, packaging pun kita buat harus cantik kan. Kalau garam-garam yang lain bisa lebih cantik, ini lebih cantik loh. Ya nggak kalah ini. Ini kemasannya. Nah di sini ada tulisan Uyah Kusamba. Ini brandnya memang nama garam beriodiumnya adalah Uyah Kusamba. Di sampingnya ada Gemasanti. Dasar kita inovasi inilah Gemasanti. Ini yang ini.
Ya, Gema Santi ya. Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Gerakan masyarakat. Ini merupakan spirit kita di Kabupaten Kelungkung. Apapun yang kita lakukan, spiritnya sana. Kalau kita bicarakan Gema artinya suara, Santi artinya damai. Dengan suara kedamaian, apapun yang kita lakukan harus berjalan dengan baik. Tidak cukup itu, kita perlu masyarakat yang santun, bisa dididik, bisa dibina, dan masyarakat yang inovatif, ya, mampu melakukan sesuatu yang inovatif dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus bersama. Makanya gerakan masyarakat santun dan inovatif. Nah, setelah ini jadi, tidak cukup sampai di situ juga. Nah, dengan peraturan gubernur tentang penggunaan produk lokal, nah saya wajibkan semua supermarket, minimarket, dan market-market yang lain harus menjual produk ini. Pegawai negeri harus beli produk ini. Nah, di awal orang banyak pesimis. Mampu nggak bersaing ya garam beriodium ini di pasaran? Sekarang saya kan jadi bupati nih. Pada saat jadi bupati, kewenangan itu saya harus manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, saya lakukan itu. Nah, kemudian saya kumpulkan semua pengusaha itu. Kamu wajib menjual dan kamu juga wajib menjual produk lokal di masing-masing supermarket, minimarket dengan gondola khusus, dengan rak khusus. Sekarang apa yang terjadi? Kalau awalnya kita kelebihan bahan baku, sekarang kita kekurangan bahan baku. Nah, pada saat kekurangan bahan baku, apa yang saya lakukan? Kemarin saya turun, ketemu dengan petani di Ojan. Saya ada hamparan pantai sekitar 500,5 kilo lah. Itu akan saya tata semuanya di Karangdadi, Kusambe. Masalahnya sekarang adalah anak-anak muda nggak mau jadi petani garam. Nah, ini lagi. Ya, ternyata gengsi lah. Mereka milih-milih bener jadi kerjaan gitu kan. Nah, makanya sekarang saya tantang. Mau nggak mereka? Nah, jadi konsepnya pembuatan bahan baku ini nanti ada konvensional, tradisional, dan ada juga modern nanti. Nah, saya akan coba kolaborasikan sehingga transaksi untuk pariwisata ada nanti, kemudian untuk produksi cepat juga ada. Makanya kemarin pada saat ada yang ingin mendirikan pabrik di tempat ini, saya larang betul. Masa sih saya baru mengeluarkan branding produk, orang enak-enak aja masuk, ya nggak ada yang ngerti kita punya IG gitu kan. Iya. Justru yang mahal tuh idenya. Iya, waduh. Fokus, fokus. Pokoknya tetap fokus. Kalau nggak fokus nih saya bikin usaha sendiri, lalu saya beli garamnya, saya olah tuh kan. Nah, gitu. Ini udah nanti kaya bupati kalau gitu. Baik, Tribuners, ini ternyata diskusi dengan Pak Bupati Kelungkung asik banget. Gaul gitu loh Pak sekarang tuh. Tapi tetap fokus. Fokus ya. itu. Ya, nah Pak Bupati, ini terkait sama ya tadi lah ya, kita balik ke flashback ke keluarga orang tua gitu loh Pak. Saya penasaran gitu loh. Ini kan dari mulai susah sampai jadi gitu. Masih adakah hal yang menurut Bapak belum Bapak tunaikan ke orang tua atau apa? Mungkin nih, masih rasa kurang kah? Gitu. Bentar dulu ya. Iya. Nanya orang tua sih. Iya Pak, maaf Pak. Ini. Bentar dulu. Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dan masih dengan Bapak Bupati Kelungkung yaitu Pak Nyoman Suwirjo. Pak Nyoman, aduh tadi sempat terjeda itu. Tapi itu sisi humanis yang menurut kami ya, natural biasa, sekali ya. gitu, Pak. Itulah perjuangan ya Pak dalam hidup. Iya. Nanti masih ada. Jadi cerita hidup saya banyak yang belum saya buka. Suatu saat pasti saya buka kok. Nah, nanti sama beliau gitu. Banyak yang masih terbungkus ini, masih teka-teki kan gitu. Sehingga kadang-kadang kalau saya percaya, saya ngomong banyak orang nggak percaya tuh. Bagaimana saya meyakini mereka gitu ya? Ya, silakan. Baik. Nanti kita
mungkin ada waktu khusus lah bersama Tribuners untuk gali lebih Khusus dalam. boleh. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi ya Pak, ya, biar lebih santai. Iya. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih Pak ke tugas-tugas tadi. Ya kan dalam beberapa inovasi yang Bapak lakukan, termasuk salah satunya yaitu tentang sampah. Sampah, ya. Nah, bisa tolong berikan kami gambaran apa ini sampah yang mau diinovasikan? Iya, gini, Kelungkung mempunyai satu inovasi. Ini tidak terlepas dari apa yang kita lihat. Kenapa masalah sampah ini tidak pernah selesai? Ya. Dan warga kalau kita ajak, kalau melihat bersih suka, tapi diajak untuk membuat bersih nggak bisa. Termasuk kebiasaan saya pun juga begitu dulu kan itu. Nah, sehingga mulai dari sana saya berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan ada salah satu perguruan tinggi namanya STT PLN memperkenalkan salah satu inovasi namanya TOS. TOS. Tempat olah sampah setempat. Tempat olah sampah. Jadi metode ini bagaimana mengolah sampah mampu menjadi listrik. Nah, sehingga kita Kelungkung melakukan uji coba membuat sampah, mana sampah itu dikumpulin, termasuk sampah plastik dalamnya sekitar 10%, itu dipiamisasi dalam box piam, kemudian di sana diisi dengan zat yang sudah mampu membuat sampah itu mempunyai energi. Nah, setelah turun 10 hari atau 2 minggu, maka sampah itu dicacah kemudian diolah menjadi pelet. Pelet itu merupakan butiran seperti batu bara. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam gasifier. Dalam gasifier inilah menghasilkan listrik. Nah, itu alatnya sudah ada sekarang. Sudah ada. Sampai kemarin One Team Press datang. Kita dengan teknologi itu, karena itu sudah masuk inovasi top 40 nasional. Ya, kita kemarin mendapatkan reward 4,5 miliar dari hadiah itu, sehingga banyak orang berkunjung. Mau tahu? Nah, tahu. Jadi sampah jadi listrik. Tapi kalau bicara cuma sampah jadi listrik aja, saya kira tidak cukup lah. Tidak akan mampu menuntaskan sampah, karena intinya apa yang kita lakukan ini kan menuntaskan sampah. Iya. Nah, maka kita kembangkan lebih lanjut bangunan TOS Center yang merupakan hasil jerih payah kita di Pemkab Kelungkung ini. Dari reward itu, sekarang sedang pembangunan tahap kedua, itu menjadi TOS Center terintegrasi. Nah, di sana lengkap nanti ada sampah jadi listrik, sampah jadi kompos, pemilahan sampah, karena kebetulan kita sudah kerjasama dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Dan tidak hanya itu, di tempat itu saya bentuk koperasi. Nah, sehingga nanti kalau pemerintah daerah mengelola sampah dengan sistem bisnis, kan tidak bisa nih. Maka pemerintah daerah dengan kata-kata harus keluar dari zona nyaman, itu harus membuat wadah usaha yang disebut dengan koperasi. Koperasinya adalah bisnis to bisnis nanti dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Nah, sehingga nanti pengelolaan sampah dari A sampai Z ada di tempat itu. Bahkan saya meyakini bahwa tempat itu akan menjadi tempat wisata edukasi. Sehingga saya membuat tempat itu ada tempat belajarnya, termasuk unit usahanya, ada entrepreneur, kan, termasuk hasil komposnya ada terintegrasi perkebunan, ada kebun bibit PKK, ada hatinya PKK, semua ada di sana. Nah, sehingga karena saya yakin bahwa tempat itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sayang COVID ya, kalau nggak COVID, kalau nggak COVID, udah jalan. Nah, saya siapkan tempat itu, ada trekkingnya nanti, kemudian ada parkir bus pun saya siapkan dulu. Ya, karena saya yakini setelah kita push itu akan menjadi tempat sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi itu kan di hilir kan? Di hilir. Di hulu ini yang paling penting lagi. Jadi bagaimana mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari sumber sesuai dengan peraturan Gubernur Bali. Nah, maka saya, ini lagi-lagi saya ya, kami setiap pagi Pak, beliau Jan ya, setiap pagi jam 6, jam 7 saya turun bawa pengeras suara. Saya ngomong langsung, Bapak Ibu tolong pilah sampah, buang sampah. Nggak bosan-bosannya saya. Hanya di kota Kelungkung ini awalnya pemilahannya nggak ada sama sekali. Sekarang hampir 86% warga kita sudah taat untuk memilah sampah dari rumah.
Dan sampah pun dibuang dengan waktu tertentu. Iya. Hari pokoknya hari Senin sama Jumat itu sampah apa khusus, sampah plastik, sampah organik. Sehingga di hilirnya nanti di tempat di ujungnya, tempat pemilahan sampah itu tidak terlalu berat untuk memilah sampah. Nah, sehingga di Kelungkung ini berada, ini saya katakan dari hulu sampai hilir kita tangani. Nah, kemudian bagaimana tentang di desa? Jadi di desa saya pun kan kita memberikan dana alokasi desa nih kepada desa. Maka desa saya wajibkan untuk membuat tosta di tempat olah sampah setempat, bukan jadi listrik. Nanti tugasnya menjadi kompos, dipilah menjadi sampah organik, anorganik. Nah, terus dananya dari mana? Dana alokasi desa yang diberikan kepada desa tahun 2021 hanya boleh untuk kemiskinan dan untuk sampah. Nggak boleh untuk buat kantor. Nah, jadi saya paksa nih, sehingga dua masalah besar itu bisa selesai di desa. Nah, kalau desa sudah selesai semua, maka kita juga selesai. Selesai yang di kota-kota. Karena kan pembangunan itu sesungguhnya kan dari desa. Nah, jadi kalau kita bicara wilayah saya adalah desa. Desa lurah. Nah, oleh sebab itu saya justru dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada warga Kelungkung. Ternyata masyarakat itu bisa kok dibimbing, dididik, ya, tetapi persuasifnya lebih saya tonjolkan. Apapun sekarang termasuk masalah COVID ini, saya belum menonjolkan persuasif. Malah contoh juga. Ya, tadi bahasa yang saya sampaikan, turunkan harga diri. Saya harus rela berlama-lama datang ke mereka, bapak, ibu, meme, beli. Yuk dong kita ikuti program pemerintah. Tadi itu, makanya berikan yang terbaik, bukan yang terbaik. Turunkan harga diri. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga kadang-kadang saya melihat masyarakat dengan situasi seperti ini, walaupun saya marah, saya lebih banyak bapernya. Ya, melihat mereka gimana sih susahnya, kadang-kadang melihat OPD yang nggak mau serius, saya juga begitu. Saya lebih banyak makan ke dalamnya dibandingkan saya marah-marah. Karena mungkin muka saya nggak cocok untuk marah-marah besar. Lebih banyak ke bapernya. Gitu. Jadi itu. Ya, jadi sekarang saya yakin tempat sampah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang saya ciptakan ini dengan rasa optimis yang tinggi. Ya, kalau saya membuat sesuatu dengan rasa pesimis seperti itu, nggak akan jadi. Dan saya yakin ini akan jadi tempat yang tempat edukasi. Karena tempat itu memang kita, kalau berkenan nanti boleh lancong-lancong ke sana. Ya, pasti Pak. Ini habis program-program selanjutnya nanti kita langsung mau lihat ke sana. Ya, di Kelungkung ini banyak yang bisa digali, terutama program-program inovatif. Kalau bicara program yang standar-standar aja banyak sih. Semua pemerintah daerah punya. Tapi program-program inovatif yang memang muncul dari niat dan komitmen banyak. Sesuai dengan temanya Gemasanti, Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Wow, luar biasa. Ini terus tambah semangat saya. Tapi memang waktu juga yang akan membawa kita ke akhir sesi. Sebelumnya kami minta Pak Bupati mungkin ada closing statement untuk masyarakat. Masyarakat Kelungkung yang saya hormati, salam Gemasanti, Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Jadi saya sudah 7 tahun mengabdi. Ya, kalau dibilang mengabdi sih enggak sih. Saya dapat gaji kok. Saya bekerja, ya, melayani masyarakat Kelungkung dan itu memang tugas saya. Saya yakin saya bukan manusia sempurna. Ya, saya perlu support, dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan program-program mimpi-mimpi kita menuju Kelungkung yang unggul dan sejahtera dan spirit Gemasanti. Oleh sebab itu, saya minta masyarakat Kelungkung, terutama yang mempunyai kompetensi, kemampuan untuk mengisi pembangunan ini, bahwa membangun ini tidak harus menjadi bupati. Jadi apapun kita, mari kita saling melengkapi. Kelebihan Bapak, mari kita berikan ke saya, karena sekarang ini kebetulan saya dipercaya untuk jadi bupati. Ya, kekurangan saya Bapak yang isi, kelebihan saya silakan kita gunakan bersama-sama. Dan dalam situasi COVID-19 seperti ini, yang paling penting mari kita jalankan protokol kesehatan. Dan saya ingatkan bahwa protokol kesehatan walaupun sudah ada gugus, sudah ada satgas dan lain sebagainya, protokol kesehatan tidak bisa diserahkan kepada pemerintah. Tidak bisa diserahkan kepada petugas untuk setiap hari mengawasi Bapak Ibu semua.
Mari kita sadari bahwa protokol kesehatan itu ada pada diri kita sendiri. Mari kita berdoa, mudah-mudahan badai yang kita sedang hadapi ini segera bisa berlalu. Salam Gema Santi. Salam Gema Santi. Wah, demikian Tribuners. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kelungkung atas waktu dan kesempatannya. Ya. Tentu kita akan ngopi-ngopi setelah ini. Salam. Waduh. Kita tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam Gema Santi. Salam Gema Santi. Mai, mulai nih. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.